dari kelompok 3, kami akan melakukan wawancara terhadap UMKM untuk melakukan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 untuk menyusun laporan keuangan UMKM tersebut. Untuk videonya selamat menyaksikan teman-teman. Halo Bang, perkenalkan Bang, nama saya Ayu. Saya sama teman-teman saya mau wawancara Abang nih untuk ke tugas kelompok kami Bang di mata kuliah AKM Akuntansi Keuangan Menengah 2 untuk membuat laporan keuangan tentang usaha UMKM Bang. Sini Bang, saya mau nanya Bang, ini Abang udah lamakah menjalankan usaha ini? Udah menjalankan sekitar 1 tahun. Cuman ikut orang dulu, sekarang udah punya sendiri. Oh, sekarang udah punya sendiri. Kalau sekarang baru berapa? Sekarang baru berjalan 1 bulan. Sekarang baru jalan 1 bulan. Berarti sebelumnya Abang pernah jualan rujak juga? Nah, jauh juga. Cuman ikut orang anggota gitu, sama toke. Ada juga yang tokenya yang punya. Abang buka dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Paling cepat buka sampai di lapak jam 10 Kak. Paling lama jam 11. Tutupnya paling lama jam 6 sore, paling cepat jam 5. Bang, kalau di sini ini tempat nyewa atau gimana? Nggak ada sih Kak. Gak ada iuran apa-apa. Kalau kan Abang ini punya catatan nggak Bang untuk Pembukuan ya? pembukuan? Ya. Pembukuan rujak ya? Ya, Ada. Dari pembukuan belanja ada, dari pembukuan habis jualannya ada, Itu sampai pengeluaran bumbu ada. itu Abang catat per hari atau gimana? Per hari Kak. Per hari. Karena supaya tahu apa kelemahannya, apa kekurangannya. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti sama teman-teman saya ya. Perkenalkan, nama saya Ferani Sinurat. Nama saya Denny. Saya menanya tentang data transaksi dan operasional Abang. Apa ini? Transaksinya, misalnya rata-rata penjualan Abang sehari berapa biasanya? Biasa mencapai 600 600 per hari. ya, 500.000. Sekitar 500 sampai 600 per hari. Untuk penjualan biasanya Abang tunai atau ada online? Kayak 500 semua tunai ya. Ya kan emang. Abang ada biaya rutin nggak yang dikeluarkan? Misalnya untuk bensin Ada. kayak gitu. Selalu ada. Berapa? Harinya. Yang pertama dia bensin, biaya plastik, habis itu biaya makan, tempat jajan, itu adalah. Itu biasanya berapa Bang? Kalau untuk bensin 20.000 2 hari tahan, kadang mau sampai 3 hari. Kalau untuk biaya kebutuhan paling banyak 30.000, kadang 20.000. Itu misalnya kalau misalnya Abang mau beli makan kan, 30.000 itu untuk makan Abang kan? Ya makan, minum. Itu Abang ambil dari uang penjualan atau uang pribadi? Dari penjualan hasil yang semalam lah gitu. Jualannya semalam Abang? Ya sisai 20 untuk jualan hari ini gitu. Ini gerobaknya sewa? Enggak Kak, ini nggak sendiri. Ini sendiri, jadi nggak ada biaya sewa ya? Nggak ada biaya sewa. Pernah nggak ada biaya perbaikan, misalnya, kerusakan gitu? Ada lah. Biasanya sebulan sekali ganti oli. Atau kadang ada rantainya yang rusak, beli rantai. Biasanya berapa? Paling ada kalau sebulan sekali itu sekitar 100.000. Oh, gitu. Rutin ya per bulan? Ya ganti oli rutin lah Kak. Abang kalau beli ini bahan-bahannya ini biasanya per minggu atau per bulan? Tiap hari Kak. Setiap hari? Iya, Itu tiap hari. biasa. Modalnya berapa? Paling ada modalnya 370 buah. Untuk semua buah? Ya untuk semua buah. Selain bumbu. Bumbunya berapa? Bumbunya kisaran 80.000 Untuk satu hari ya? satu hari, ataupun kalau mau dia
ada lebih-lebih gula merah di rumah gitu kan, paling 60 satu hari, 50.000. Itu per hari ya kalau bumbu. Ya, Kalau kalau buahnya per hari juga tadi. Per hari juga. Berapa tadi bang? 380 paling banyak. Iya. Ada lagi yang lain? Abang ada biaya pemasaran nggak? Biaya pemasaran itu apa Kak? Untuk promosi ada nggak? Apa nggak promosi? Maksudnya promosi ke orang gitu? Iya. Nggak ada sih, cuma ada kadang penjualan nih ya, orang pelanggan tuh minta bonus lah bang, kasih juga. Itu dikira dengan bonus lah, ada bonus satu potongnya gitu, atau dia belanja banyak sekitar 30.000, lebihkan dia satu potong atau 2 potong. Berarti kalau misalnya beli bensin, pulsa, makan itu abang ambil dari penjualan ini? Iyalah, keuntungannya, keuntungan dari yang semalam. 30.000 ya abang? Ya 30.000 per hari. Kasih ya. Ya. Baik Bang, perkenalkan sebelumnya saya Kafka. Nah, Kafka mau tanya tentang sistem pencatatan keuangan Abang nih. Tadi kan Abang bilang kan, kalau misalnya Abang ada catat harian gitu kan. Nah, sekarang keuangan usaha ini Abang campurkan nggak sama uang pribadi Abang? Uang pribadi saya enggak, saya beda kan. Beda-beda, berarti keuntungan ini Abang simpan sendiri, uang pribadi sendiri gitu? Sendiri. Kalau untuk rujak aku sendiri rujak, nggak dicampur lain yang lain. Terus Abang simpan uangnya gimana? Uang tunai simpan biasa di lemari atau di rekening bank atau di bank? Enggak, di apa? Biasa masuk dalam buku. Dalam buku catatan itulah saya simpan tak lemari. Berarti tadi pencatatannya manual ya Bang, pakai buku. Abang nggak pernah coba dari HP, nggak pernah catatan di HP, belum pernah ya? Coba aja, karena kan dulu ikut sama orang kan nggak ada pakai pembukuan. Ini udah punya sendiri, pakai pembukuan sendiri, biar tahu kesalahan di mana gitu. Terus siapa aja sih Bang yang berarti karena Abang punya sendiri, Abang ngurus sendiri ya? Iya, sendiri. Oh, itu aja sih Bang. Oke, halo Abang, perkenalkan nama aku Arabella. Jadi di sini tuh aku mau jelasin tentang NPWP. Abang tahu nggak NPWP itu apa? Enggak ada lah. NPWP itu kayak nomor pajak, nomor pokok wajib pajak. Jadi kalau bahasa sederhananya itu kayak gini Bang. NPWP itu kalau KTP kan itu identitas kita sebagai warga Indonesia. Nah kalau NPWP ini untuk urusan perpajakan, Abang punya usaha, tapi itu untuk data Abang sebagai di kantor pajak kalau Abang punya usaha gitu lah. Nah jadi manfaat dari NPWP ini itu pajak yang dipotong itu biasanya lebih kecil dibanding kalau yang nggak punya NPWP. Terus habis itu memudahkan Abang juga dalam urusan administrasi keuangan atau bisnis. Terus yang terakhir tuh bisa menunjukkan kepatuhan hukum sebagai warga Indonesia yang mempunyai usaha. Terus pertanyaan saya kan Bang, Abang udah punya NPWP atau belum? Belum ya. Terus Abang ada pernah niatan gitu nggak mau bikin NPWP usaha Abang ini? Karena belum ngerti, saya belum mikir kan. Oke deh kalau gitu. Terima kasih. Halo Bang, perkenalkan nama saya Talita. Saya izin bertanya dengan Abang. Pertanyaannya itu, apa kendala terbesar Abang dalam pengelolaan keuangan? Nggak ada ya Bang? Berarti aman ya Bang? Dicatat semua? Catat semua, disimpan semua. Oke. Menurut Abang, apa yang paling sulit dalam menjalankan usaha saat ini? Kesulitan apa Bang? Kesulitannya penjualannya, kalau misalnya ada yang nggak habis. Nggak habis. jualan Kalau ada. sepi pembeli ya Sepi Bang? pembeli atau hujan. Hujan juga ya Bang? Mempengaruhi juga ya Bang? Oke. Apa harapan Abang terhadap perkembangan usaha Abang ini? Harapan saya kalau bisa berkembang, saya mau buka cabang baru. Oh, cabang. Ya, buka cabang lagi, bisa buat orang kerja gitu. Oh, betul ya Bang. Oke Bang, itu tadi wawancara dari kami. Sekiranya kami ada salah pengucapan atau apa, mohon maaf Bang. Terima kasih udah mau membantu kami untuk bekerja sama lah untuk membantu membuat laporan keuangan ini. Oke, sebelumnya tadi Abang namanya siapa Bang? Denny. Bang Denny. Oh ya, makasih ya sekali lagi, makasih banyak ya Bang Denny. Oke, sekian guys, itu aja. Bye bye, see you.
Ibu, kenalin nama saya Ayu, Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Ruri. Bu Ruri. Bu, saya di sini mau nanya, Ibu udah berapa lama, Bu, jalanin usaha cendol ini, Bu? Sini udah 2 tahun. Di sini. Kalau di sini, Bu, Ibu tempatnya ini nyewa atau Bayar gimana? per hari. Bayar per hari. Bayar per harinya berapa, Bu? 10.000. 10.000. Ibu buka dari jam berapa ke jam berapa, jam Bu? setengah 10 sampai jam 5 sore. Jam setengah 10 sampai jam 5 sore. Ini Ibu jualan sendiri atau ada yang bantuin Ibu jualan, Bu? Ini punya kakak. Punya Kami kakak, jadi kerjasama. kerjasama. Tapi biasanya Ibu yang sendiri, Ibu jualan atau Ibu yang jualan, cuman kakak naruhkan aja. Ibu kakaknya yang naruhkan? Kadang nggak sempat kan si kakak yang naruh. Cendol ini buat sendiri, Bu, atau Ya, langsung ambil ke pabriknya. langsung ambil ke pabrik? Iya. Kalau ngambil ke pabrik itu, Bu, berarti di mana pabriknya, Bu? Di daerah Tembung. Daerah Tembung. Iya. Bu, kami boleh nanya nggak, Bu, ada nggak pencatatan Ibu keluar masuk setiap harinya uang? Ada lah. Ada, Bu. Seperti uang sampah 5.000, uang tadi ini 10.000. Bayar lapaknya. Jadi, Bu, kami di sini kan mau buat laporan keuangan, Iya. Bu. Kami mau bantu Ibu untuk nyusun laporan keuangan, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh. Nanti untuk data-datanya nanti ke teman kami. Perkenalkan, nama saya Ferani Sinurat. Saya ingin bertanya tentang transaksi dan operasionalnya. Untuk sumber pendapatan usaha Ibu berjualan Bulannya saya dapat 2.700.000. 2.700.000. Dan untuk penjualannya hanya tunai atau bisa online? Tunai. Tunai aja. Terus untuk misalnya beli bahan-bahan bakunya ini biasanya berapa? Kalau sekali habis semua kita mau sampai 100.000. 100.000 itu untuk habis seminggu. Oh enggak sama. 3 hari. Berarti bahan bakunya ini 100.000 untuk 3 hari. Terus Ibu ada biaya rutin nggak sih, misalnya kayak beli bensin, uang transportasi Oh, gitu ada lah, maksudnya? tapi kan dekat. Dekat. Iya. Itu habis berapa, Bu, biasanya? 10.000 paling bisa 10.000. sampai 5 hari. Karena 10.000. dekat sini aja belakang. Oh. Rumah ibu belakang. Terus untuk kalau misalnya di sini sewa nggak, Bu? Sewa satu hari 10.000. Satu hari 10.000. Itu udah satu harian. Iya. Pernah nggak, Bu, ada biaya nggak terduga, misalnya kayak perbaikan atau kerusakan gitu? Nggak ada. Kalau Ibu misalnya untuk biaya makan atau pulsa ambil dari uang Enggak. jualan ini atau uang pribadi Uang sendiri? pribadi. Uang pribadi, nggak dicampur gitu. Terus Kak, misalnya Ibu ada promosi atau pemasaran nggak? Nggak ada. Nggak ada. Langsung orang datang Langsung aja. orang aja. Oh, makasih. Oke, Bu, perkenalkan saya Kafka. Jadi Kafka mau tanya, Bu, tentang pencatatan keuangan Ibu jualan ini. Tadi kata teman saya, Bu, ada nyatet-nyatet juga ya, Bu? Kayak Ada tadi Uang hanya sampah. pendapatannya kan sebulan dapat 2.700.000. Uang sampah 5.000 satu hari. Berarti- Uang jaga ininya lapaknya 10.000 satu hari. kalau perharinya Ibu ada catat Ada kita kan namanya dagang ini kan tiap hari tidak sama penghasilan. tapi nggak ada Ibu catat berarti ya, Bu? Nggak ada. Berarti kayak per bulan aja gitu lah. Iya. Oh. Terus, Bu, keuangan usaha ini Ibu campurkan nggak sama uang pribadi? Misal kayak ini nih hasil ini misalnya untungnya misalnya 500.000 misalnya untungnya kan, Bu. Itu Ibu campurkan Ibu nggak? hitung untuk 1 bulan aja. Oh iya. Nggak. Maksudnya Ibu pisahkan atau Ibu? Pisahkan. Nah, kalau untuk usaha ini Ibu punya rekening khusus nggak, Bu? Nggak. Langsung tunai aja. Langsung tunai Iya. aja. Berarti Ibu tadi nggak sistem yang dicatat di buku hari ini berapa, nggak ya? Enggak, karena kan punya sendiri. Iya, berarti Ibu tahu hitungan per bulannya dapat segitu dari mana, Bu? Dari yang kan Ibu udah 2 tahun usahain. Jadi kan kita udah tahu berapa penghasilan kita. Iya. Berarti Ibu ngurus pencatatan keuangannya itu sendiri lah ya, Bu? Iya.
Berarti kalau saya simpulkan ibu nggak ada nyatet-nyatet, tapi karena udah biasa dari dulu, Iya, jadi tahu lah udah tahu. kira-kira sebulannya itu Pendapatan kita. berapa. Oh, oke, Bu. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Arabella. Jadi saya di sini nih pengen tanya tentang NPWP Ibu, atau kepanjangannya itu nomor pokok wajib pajak. Jadi Ibu tahu belum NPWP itu apa? Nomor wajib pajak nggak ada, kami nggak ada. Nah, jadi NPWP itu kan nomor identitas dari usaha Ibu ini yang untuk diberikan kepada orang pajak, Bu. Jadi kalau misalnya bahasa sederhananya seperti ini, Bu. Kalau KTP kan untuk identitas kita sebagai warga Indonesia, nah NPWP itu identitas Ibu sebagai pengusaha di Indonesia gini, Bu. Jadi Ibu belum ada NPWP ya? Ibu ada pernah rencana nggak untuk mendaftar NPWP? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Oke, makasih Ibu. Itu aja. Bu, perkenalkan nama saya Talita. Saya izin bertanya sama Ibu, apa kendala terbesar dalam pengelolaan keuangan Ibu? Ada nggak, Bu? Kalau kendalanya nggak ada. Oh, nggak ada. Oh. Karena kan kita langsung Oh, kita punya sendiri istilahnya. berarti Ibu ada nggak mencatat pengeluaran atau pemasukan? Oh, nggak ada ya, Bu. Langsung. Oh, Karena kan namanya dagang kita tidak tiap hari tidak sama hasil. Pendapatan kita tidak sama. Kalau menurut Ibu, apa yang paling sulit dalam menjalankan usaha saat ini? Kalau namanya jualan di sini tergantung cuaca. Kalau cuacanya hujan, sulit kita untuk jual. Itu aja. Iya. Kalau harapan Ibu untuk kedepannya dalam usaha Ibu ini apa, Bu? Ya lebih maju dan laris jualannya. Larisnya ya, Bu. Pastinya Iya. sulit gitu ya, Bu. Kasih ya, Bu. Ibu, makasih ya Bu untuk udah mau berpartisipasi dalam membantu tugas kami Bu. Semoga apa yang kami buat nanti dapat bermanfaat buat kita semua.